Berbicara mengenai minuman tradisional Indonesia tentu tidak dilepaskan dari jamu. Sejak dulu jamu dipercaya memiliki khasiat yang baik bagi tubuh. Kini pecinta jamu tidak hanya bisa menikmati jamu tradisional, ada juga beragam menu olahan jamu yang kekinian yang bisa dicoba. Jamu dikenal sebagai minuman tradisional khas Indonesia. Biasanya jamu dijual dengan cara digendong dari rumah ke rumah, seperti yang dilakukan oleh Anik Priyanti yang sudah berjualan jamu gendong sejak 2008. Wanita berusia 40 tahun ini setiap hari berjalan sekitar 6 km untuk menjajakan jamu yang ia racik sendiri. Ia mengaku lebih nyaman menjual jamunya dengan cara digendong. Jarang ya menemukan sekarang yang masih digendong, rata-rata jamu tuh sekarang pakai sepeda atau enggak sudah didorong. Tapi kenapa nih Mbak Ani masih mempertahankan masih digendong begitu berjualannya Mbak? Ya enak aja biar simple gitu, menjaga tradisi gitu. Ya enak digendong. Dari dulu memang digendong? Iya, dari dulu. Identitasnya seperti itu? Iya. Oke. Kenapa tidak menggunakan sepeda? Jalannya sempit atau seperti apa Mbak? Jalannya sempit sih soalnya nanjak naik gitu. Iya. Jadi lebih enak pakai Lebih enak digendong, iya. Nggak berat tuh? Enggak, udah biasa. Udah biasa gitu. Selain dijual dengan cara digendong, saat ini sudah mulai bermunculan kafe yang menjual jamu dengan lebih modern. Salah satunya kafe di kawasan Sukaresmi Kota Bandung yang menawarkan aneka jamu fusion. Jamu tak hanya terdiri dari bumbu rempah saja, tetapi jamu di sini dicampur dengan pelengkap lain seperti buah-buahan, soda hingga madu. Aku nggak expect kayak bakal jamu banget gitu, kirain aku tuh kayak minuman biasa yang punya rempah aja kayak gitu ya. Ternyata cocok banget tuh dikombinasiin sama ada kue rondenya dan juga minumannya, itu cocok banget sih, enak banget. Pengelola mengklaim racikan jamu ini sudah melalui proses penyempurnaan rasa tanpa mengurangi khasiat dari jamu itu sendiri. Untuk yang lainnya kebanyakan kita bikin sendiri, R&D sendiri gitu. Kayak kita explore sendiri untuk si rasanya. Nah, gampang tidak untuk mengeksplor rasa dan R&D itu? Agak sedikit susah-susah gampang sih karena kan jamu tuh sensitif ya, terus lebih kuat karakternya. Mau kita pakai sedikit pun tetap kerasa jamu gitu. Bedanya sama yang lain gitu. Kalau kopi kan kita tambah gula dikit, itu udah kerasa, itu udah beda nih. Nah, untuk si jamu tuh dia karakternya kuat gitu. Kayak kunyit tuh karakternya kuat banget gitu kan. Jamu fusion bisa ditemukan di kafe lain yang berada di Rangga Malela, Bandung. Di sini ada lebih dari 10 jamu fusion yang bisa dipilih dengan varian dingin ataupun hangat. Uniknya, penyajian jamu dibuat seperti membuat mocktail dengan mencampurkan beragam bahan jamu melalui teknik tertentu. Dari looknya aja udah beda banget. Dingin, beda dengan jamu tradisional yang biasanya tidak dingin atau tidak panas begitu ya. Yang saya minum ini adalah campuran 7-8 herbs, di dalamnya terdiri dari kapulaga, kemudian cengkeh. Rasanya unik karena dingin, dan yang paling penting meskipun ini adalah fusion ya Pak ya, tapi ini juga memiliki khasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Menarik. Menurut pemilik kedai, menu jamu fusion ini diciptakan untuk mengenalkan jamu pada semua kalangan. Stigma jamu yang pahit gitu, jadi kita perlu extra effort bagaimana meyakinkan masyarakat kita bahwa jamu ini unik loh, jamu ini nggak pahit loh, jamu ini banyak khasiatnya loh, dan jamu ini kita bisa minum seperti halnya kopi gitu, dan itu kita bisa nikmatin di kalangan usia, baik itu anak-anak, teenagers, ataupun dewasa, ataupun sampai dengan senior people gitu. Menurut ahli gizi Universitas Islam Bandung, jamu memang memiliki khasiat baik bagi tubuh, seperti jahe yang bisa meredakan perut kembung atau beras kencur untuk mengatasi nyeri badan. Namun, konsumsi jamu harus tetap berhati-hati dan tidak berlebihan karena ada beberapa bahan jamu yang mungkin bisa memberi efek negatif bagi tubuh dalam kondisi-kondisi tertentu. Dok, saya punya ini nih jahe di rumah nih, boleh nggak saya minum ya gitu? Atau misalnya, saya punya seledri dok, seledri itu bagus untuk hipertensi, boleh nggak ya dok? Jadi dibahas dulu, karena kan kalau orang dengan hipertensi ya, dia pasti menggunakan konsumsi obat-obatan ya, yang dari dokter kan. Jadi kalaupun obat dari dokter digunakan dengan jamu sendiri misalnya digunakan, takutnya malah yang tadinya hipertensi, darah tinggi, bukannya normal justru ke hipotensi. Oleh karenanya, penting bagi kita mengetahui takaran dan isian dari racikan jamu yang akan kita konsumsi agar manfaat jamu bisa dirasakan oleh tubuh. Kiki Aryadi, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.